Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-teman yang masih setia berkunjung di channel baru ini. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku, ini kita sempatkan buat video. Sebenarnya kemarin harusnya terisi konten ya untuk kemarin, tapi tidak sempat karena kesibukan. Nah, kali ini saya ingin berbagi sebuah tips lagi, cara saya untuk mengelola waktu dan kemudian bisa produktif tetap mengonten. Dan ini untuk konten short, jadi untuk video short ya. Untuk video panjang nanti saya akan buatkan tersendiri untuk videonya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih mengupload video short di YouTube yang benar ya. Jadi kita harus paham juga tata cara itu supaya kita tidak salah. Jangan sampai kita sudah buat capek, kemudian kita publish dan kemudian view-nya tidak meningkat. Nah, di sini saya akan contohkan langsung. Mungkin saya tidak akan merekam video seperti nanti, kita akan rekam layar saja bagaimana cara saya mengupload video short di channel YouTube saya. Oke, kita langsung masuk ke dalam videonya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah masuk di aplikasi YouTube ya. Aplikasi YouTube, ini channel saya yang khusus bergerak di bidang konten-konten short atau video-video pendek yang ada di YouTube. Nah, ini khusus untuk kajian-kajian kisah-kisah Islami teman-teman ya. Saya punya channel yang seperti ini. Ya iseng-iseng saja buat ya. Tapi lumayan konsisten lah untuk penguploadannya. Nah, di sini seperti biasa, saya ingin berbagi saja ke teman-teman soal cara saya mengupload video short yang benar ya. Kalau teman-teman sudah paham caranya, sudah ngerti caranya, apalagi kalian adalah senior misalnya ya, mungkin video ini bisa di skip. Video ini khusus untuk saya buatkan untuk teman-teman youtubers pemula yang mungkin mau bergerak juga di video short tapi belum tahu bagaimana sih cara penguploadannya, kemudian apa-apa saja yang harus kita atur. Nah, kalau teman-teman sudah masuk di dalam aplikasi YouTube seperti ini, otomatis teman-teman sudah menyiapkan video yang ingin diupload. Jadi di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk pengeditan videonya seperti apa, nanti mungkin itu bisa di video selanjutnya. Di sini saya hanya ingin mengajarkan teman-teman cara penguploadannya saja. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ada tombol plus ya, tombol plus di bagian tengah bawah itu kita klik saja. Nah, kemudian di sini di bagian pojok kanan atas ini kan ada angka 15. Nah, teman-teman klik itu, nah akan berubah menjadi 180 detik. Setelah itu di bawah sini kan kalau kita geser-geser ini ada beberapa fitur, ada video, video short, live, postingan. Nah, teman-teman pastikan teman-teman sudah memilih video short. Nah, kemudian menu tambahkan teman-teman klik saja. Oke. Nah, di menu tambahkan silakan teman-teman cari video yang ingin di-upload di YouTube. Di sini saya sudah siapkan yang untuk kita upload ya. Nah, setelah kita pilih videonya, kita klik berikutnya di bagian pojok kanan bawah berikutnya. Nah, pasti akan masuk seperti ini. Oke, setelah masuk seperti ini, teman-teman silahkan klik selesai. Nah, pasti akan ada proses seperti ini. Jadi kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi prosesnya setelah selesai maka akan muncul seperti ini. Teman-teman lihat di bagian pojok kanan bawah ada tanda centang, teman-teman klik saja. Oke. Nah, setelah sampai di sini sebenarnya teman-teman opsional saja ya. Di atas bagian atas itu ada tambahkan audio. Kalau misalnya video teman-teman adalah video yang original dan kemudian membutuhkan audio, silahkan ditambahkan audionya. Tapi saran saya sebenarnya teman-teman lebih baik menggunakan audio atau instrumen yang
bebas hak cipta. Khawatirnya ketika teman-teman mengambil audio dari sini, dari atas ini, jangan sampai terkena hak cipta. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya langsung klik berikutnya. Kalau kita sudah masuk di menu yang ini, teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau yang pertama yang saya lakukan ketika masuk di menu seperti ini, saya terlebih dahulu mengatur thumbnail video shortnya. Jadi untuk mengatur thumbnail video short, teman-teman klik di bagian pojok kiri, bagian atas ada tanda pensil, kita klik saja. Nah, ini tampilan di dalam video teman-teman ya. Di dalam video teman-teman pasti akan ada tampilan seperti ini. Biasanya para YouTubers yang bergerak di konten-konten short menempatkan thumbnailnya di bagian paling depan atau di bagian paling belakang sini. Nah, karena saya menggunakan thumbnail itu di bagian depan, maka saya akan atur di bagian depan seperti ini sebagai thumbnail tampilan awal video kita di YouTube. Nah, setelah seperti ini, teman-teman klik centang bagian pojok kanan atas itu, centang. Nah, setelah thumbnail, biasanya saya langsung ke judul. Di judul ini kita aturlah sesuai dengan isi video teman-teman. Ya, jadi ada kesesuaian antara video atau isi video kita dengan judul. Di sini saya atur dulu judulnya. Nah, setelah judul saya buat, biasanya saya memberikan hashtag. Hashtag yang biasa saya pakai untuk video short adalah feed short, kemudian short video, kemudian karena ini berkaitan soal Islami, nah, saya pilih Islamic short, kemudian saya pilih kisah Islami. Ini tergantung ya, tergantung video teman-teman apa. Kemudian kalau masih bisa saya pilih lagi kisah Nabi. Kisah Nabi. Nah, ini sudah 94 karakter yang masuk dalam judul ya. Mulai dari judul dengan hashtag itu sudah mengambil 94 karakter. Nah, batasnya itu cuma 100 teman-teman ya. Jadi kalau lebih dari 100 pasti akan ada tanda merah. Misalnya saya contohkan begini. Itu pasti akan ada tanda merah seperti itu teman-teman ya. Jadi kita cukupkan saja menjadi 94 karakter tadi. Nah, setelah judul aman, kita masuk di bagian bawah. Teman-teman bisa lihat di bagian visibilitas. Nah, di visibilitas ini biasanya kalau misalnya teman-teman baru mengupload di YouTube atau di aplikasi YouTube, langsung diminta untuk mempublikasi atau publik. Kalau saran saya, karena kita masih ingin memperbaiki video kita atau konten kita, maka saya sarankan untuk diklik pribadi saja dulu. Nanti kita akan jelaskan kenapa harus dipribadikan. Jadi kita klik pribadi. Nah, setelah pribadi maka kita edit lagi di bagian lokasi. Kalau lokasi ini opsional, teman-teman mau masukkan lokasi atau tidak terserah. Kalau saya tidak terbiasa menggunakan atau memasukkan lokasi itu. Nah, kita masuk di bagian pilih audience. Di sini saya pilih video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Oke ya, sudah. Kemudian di bagian bawah ada video terkait. Kalau persoalan video terkait ini silahkan teman-teman kalau misalnya punya di dalam satu channel kalian bergerak di video panjang, bergerak juga di video short. Berarti kalau misalnya mengupload video short seperti ini, teman-teman bisa mengkaitkan video short kalian dengan video panjang yang ada di dalam channel kalian itu. Cuma karena saya hanya bergerak di short, makanya saya tidak mengkaitkan itu. Nah, kemudian di bagian bawah ada izinkan remix. Nah, kalau ini ya terserah teman-teman, video kalian diizinkan untuk orang lain akan meremix video kalian atau tidak, ya silahkan diatur di bagian sini. Kalau saya membiarkan saja. Kemudian di bagian bawah tambahkan label promosi, saya skip saja kalau soal itu. Kemudian konten yang dimodifikasi, karena video yang saya buat ini saya menggunakan bantuan AI, makanya saya pilih ya. Kenapa saya pilih ya? Karena memang di pengeditan, proses pengeditan itu saya menggunakan suara AI. Jadi bukan suara sendiri ya, bukan suara asli. Makanya saya pilih ya.
Nah, setelah itu sudah aman kayaknya ya. Komentar biarkan aktif. Setelah seperti ini, teman-teman bisa langsung upload video short. Oke, ini prosesnya sementara mengupload. Kita lanjut ke YouTube Studio. Sekarang kita masuk di tahap selanjutnya. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa video itu harus kita atur menjadi pribadi terlebih dahulu. Ini sementara proses upload teman-teman ya. Kita harus atur pribadi dulu karena di sini kita akan sempurnakan. Kita akan sempurnakan uh, video short kita di YouTube Studio. Jadi aplikasi yang saya gunakan ini adalah aplikasi YouTube Studio, aplikasi wajib untuk para YouTubers lah. Di sini kita bisa cek performa video kita, kemudian subscribernya sudah berapa, penayangannya berapa, gitu ya. Kemudian balas komentar juga bisa lewat sini, atau mengecek performanya di sini. Ya ini kebijakan-kebijakan YouTube ya. Untuk short di channel ini baru masuk hampir 400 ribuan view, padahal targetnya 3 jutaan teman-teman ya. Masih lumayan jauh lah dari target. Nah kita kembali ke sini. Nah di dalam video ini kebetulan saya sudah upload beberapa video, berarti total dengan video yang baru saja saya upload tadi itu adalah 5 video short. Untuk video sebelumnya sudah banyak ya. Nah di dalam video inilah kemudian kita harus mengatur semuanya. Ini promosi berbayar, saya klik tidak saja. Apa yang harus kita atur di sini? Kalau yang lain kan kita sudah atur semua, audiens kita sudah atur, kemudian eh, video terkait sudah kita atur, lokasi kita skip itu. Kemudian kalau teman-teman punya playlist ya silahkan ditambahkan di playlist. Nah, di sini kita hanya perlu untuk menambahkan deskripsi. Nah, di sini saya kebetulan sudah memiliki deskripsinya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya saya sudah punya deskripsinya yang saya sudah copy paste menggunakan bantuan dari ChatGPT. Jadi kalau teman-teman kebingungan mencari deskripsi atau pembuatan deskripsi bisa menggunakan bantuan dari ChatGPT. Tapi di sini saya tidak contohkan karena pasti durasinya akan tambah lama. Kalau format apa namanya permintaan, kalau teman-teman ingin minta dibuatkan deskripsi di ChatGPT sebenarnya gampang. Teman-teman cukup memberikan perintah buatkan saya di deskripsi video short YouTube dengan judul. Nah silakan masukkan judulnya, kemudian setelah itu atur kita mau redaksi kata yang diberikan oleh ChatGPT ini sopan, santai, atau seperti apa. Itu harus diatur seperti itu. Kemudian nanti dibuatkan ajakan untuk subscribe gitu, buatkan perintah seperti itu. Kemudian kita minta juga beberapa hashtag, beberapa tag yang viral sesuai dengan yang ada di YouTube ya. Nah, di sini saya akan memasukkan saja deskripsinya, tambahkan deskripsi, kemudian tempel. Ini deskripsi, teman-teman ya, ini deskripsi. Tagnya saya simpan di bagian paling bawah. Ini tag, kemudian hashtagnya saya mungkin sekitar ada 50-an ya, 50-an hashtag di sini. Hashtagnya, kemudian ini deskripsinya di bagian atas ya. Deskripsi bagian atas, kemudian di bagian tengah saya tempatkan hashtag, kemudian bagian paling bawah saya tempatkan tag. Oke, sudah seperti ini. Nah, di sini juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki jam upload ya yang konsisten, silahkan pakai jam itu. Untuk mengaturnya sebenarnya teman-teman tinggal masuk di sini di pribadi, kemudian jadwalkan. Nah, dijadwalkan ini teman-teman kira-kira untuk video short ini teman-teman mau jadwalkan di tanggal berapa, kemudian terpublikasinya secara otomatis di jam berapa, itu harus diatur di sini. Misalnya saya, karena ini tanggal 21 Mei, saya atur di 21 Mei. Oke. Kemudian di sini persoalan waktunya. Waktu untuk konten kita dipublikasi secara otomatis oleh pihak YouTube. Jadi bukan kita lagi yang punya kuasa, karena kita sudah mengatur jadwalnya, yaitu akan terpublikasi secara otomatis. Nah, biasanya kalau untuk video short saya menggunakan jam
19.00 seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan jam lain, misalnya jam 15.00 atau jam 12.00 ya. Menggunakan siang, bisa sore, saya lebih tepatnya menggunakan malam ya. Saya klik oke. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini secara otomatis walaupun misalnya HP saya dalam kondisi tidak ada jaringan di jam 19.00 ini, video saya akan terpublikasi secara otomatis karena itu sudah masuk dalam sistem YouTube karena kita sudah atur jadwalnya. Ya, kemudian kita kembali. Nah, kalau sudah seperti ini sudah aman ya, teman-teman. Judul aman, thumbnailnya aman, kemudian hashtag yang ada di judul aman, deskripsi aman, penjadwalan aman, kita klik simpan. Ini pun juga berlaku untuk teman-teman misalnya yang sibuk ya. Dalam satu kali misalnya teman-teman pembuatan atau pengeditan video short mampu mengedit 5 sampai 6 video, tapi hanya mampu melakukan pengeditan dalam satu hari full saja. Besoknya mungkin kalian sibuk, lusa sibuk kerja, sampai seterusnya. Dalam seminggu teman-teman hanya punya waktu misalnya satu hari dalam seminggu, misalnya hanya punya waktu di hari Minggu saja, itu pun hanya beberapa jam, ya. Kalau seperti itu teman-teman silakan upload semua kontennya. Di sini saya sudah contohkan mengupload 5 video short. Dan mungkin saya akan contohkan bagaimana sih yang saya maksud tadi, menjadwalkan untuk besok, kemudian menjadwalkan untuk lusa. Prinsipnya sama teman-temannya. Di sini kita tetap masuk lagi, kemudian tanda pensil ini kita klik. Ini kita oke, kemudian klik tidak. Oke. Deskripsi kita masukkan dulu, tempel, kemudian di sini. Di menu visibilitas, kalian klik ini, nah penjadwalan. Di video sebelumnya saya sudah menjadwalkan video short saya terpublikasi di tanggal 21 Mei jam 19.00. Nah, anggaplah misalnya video kedua ini saya ingin publikasikan di tanggal 22. Nah, ini sudah tanggal 22. Kita klik OK. Kemudian kita atur waktunya tetap di jam 19.00. Jadi selain kita konsisten upload video, kita juga harus konsisten soal waktu jam upload itu. Itu lumayan berpengaruh teman-teman ya. Kita klik OK. Nah, secara otomatis video kedua ini akan terpublikasi di hari kedua. Maksudnya di hari kedua di tanggal 22 ya. Karena konten pertama tadi, konten short pertama tadi saya atur menjadi tanggal 21. Nah, video kedua ini saya atur di tanggal 22. Jadi, sekalipun di tanggal 22 teman-teman tidak sempat memegang HP, tidak sempat ngedit, tidak sempat mengupload dan lain sebagainya, teman-teman sudah aman. Secara konten sudah aman karena sudah ada yang dijadwalkan untuk tanggal 22 itu. Mengerti ya teman-teman ya? Jadi di tanggal 22, sekalipun teman-teman misalnya lagi dalam kondisi offline, kalian tidak punya jaringan atau kalian karena tekanan pekerjaan tidak sempat pegang HP, video teman-teman, video kalian itu tetap akan terpublikasi di jam 19.00 di tanggal 22 itu. Kenapa? Karena kita sudah atur penjadwalannya. Kita klik simpan. Nah, trik ini pun berlaku untuk video ketiga, video keempat, dan video kelima. Jadi selanjutnya seperti itu. Misalnya dalam 5 video ini untuk mengcover 5 hari. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman 5 hari ke depan saya sibuk, berarti pada saat teman-teman mengupload video dan mengatur semuanya di YouTube Studio, silahkan diatur untuk 5 hari ke depan. Supaya teman-teman juga tidak terganggu ya, pekerjaan tetap jalan, kontennya di short, konten kalian di YouTube tetap jalan karena sudah ada yang dijadwalkan untuk 5 hari ke depan. Teman-teman tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan konten saya gimana, gitu kan? Itu karena kita sudah jadwalkan semuanya. Nah, kurang lebih itu cara saya mengatur konten saya di YouTube Short, begitu juga dengan video panjang sebenarnya ya. Video panjang juga saya atur seperti itu. Kalau misalnya saya perkirakan bahwa besok atau lusa misalnya saya sibuk, berarti saya sudah harus mempersiapkan stok video, stok konten untuk mengcover besok dan lusa. Ketika saya tidak mampu misalnya ngedit buat konten, ya saya harus menutup kesibukan saya itu untuk penjadwalan konten supaya
besok dan lusa saya tidak perlu memikirkan konten lagi, saya fokus di aktivitas, misalnya di pekerjaan, saya fokus di kegiatan-kegiatan yang lain, tanpa memikirkan bahwa konten saya terbengkalai. Beginilah caranya teman-teman YouTubers-YouTubers senior itu mengatur waktunya. Sekalipun dia memiliki banyak channel, memiliki banyak akun, tapi dia mampu mengatur waktu karena dia menggunakan teknik-teknik seperti ini. Jadi mungkin ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Silahkan dicontoh, silahkan diikuti langkah-langkah yang saya lakukan karena ini lumayan membantu untuk saya secara pribadi. Terus terang, saya sebenarnya memiliki banyak waktu untuk membuat konten. Cuman karena saya mengelola bukan hanya satu channel, makanya lumayan keteteran juga kalau saya tidak menggunakan apa namanya cara-cara penjadwalan seperti ini, gitu ya. Jadi ini sangat membantu untuk teman-teman yang sibuk kerja tapi sekaligus ingin menjadi konten kreator. Silakan digunakan cara ini. Nah, kita mungkin sampai di sini ya eh, tipsnya. Kita ketemu di video selanjutnya, dan kalau misalnya ada pertanyaan terkait apa yang saya sampaikan ini kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalaupun misalnya ada keluhan, ada pertanyaan, dan saya bisa jawab pertanyaan teman-teman, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar, insya Allah pasti saya balas. Baik, kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.